Tahu begini, saya nggak bakalan cepet-cepet selesaikan proyek Janggan Indra dan Asura, guys. Soalnya cuaca sama angin di sini kelemar-kelemar hampir 2 minggu lamanya, guys. Padahal proyek Janggan ini udah selesai di bulan Juni awal-awal kemarin, teman-teman. Mau nggak mau mereka berdua nganggur. 2 minggu nggak terbang-terbang sambil nunggu cuaca dan angin mulai membaik. Nah, sekarang daripada kosong tanpa video, nah sekarang saya bakalan bikin layangan mini size untuk pelipur hati. Jadi dulu pas 2020 saya sempet tuh bikin konten atau bikin vlog bebean mini size tapi tirusnya full pakai bambu. Nah sekarang saya kepikiran buat bikin itu ulang lagi, teman-teman. Vlognya bakalan panjang karena aku bakalan spill dari nol proses pengerjaan sampai akhirnya nanti diterbangkan. Maka dari itu siapin kuota internetmu dan ikuzo kita bekerja. Kemarin sore aku udah siapin bambunya yang kusimpan di atap rumah. Pokoknya ini tinggal diserut aja, nggak perlu ukur potong lagi. Pisau yang kupakai ini namanya Mutik, pisau serut khas Bali. Carinya mudah aja, kalian bisa cek di marketplace online, di situ ada melimpah. Batang sayap dulu aku serut halus. Tahap pertama yang sering aku lakuin adalah hilangkan buluh tajamnya sama bersihkan bagian buku-bukunya. Panjang sayap mentahnya ini aku pakai 1,5 meter. Nanti kalau udah jadi lebar bebean kisaran 1,2 sampai 1,3 meteran, guys. Gak ada bedanya pas aku serut sayap untuk gapangan. Pokoknya aku serut tipis demi tipis dan ku bikin agak bulat. Dengan bagian tengahnya aku bikin rada kaku dan tebal, sedangkan makin ke ujung dia makin melemah. Tujuannya agar layangan gak gampang patah. Bentuk layangannya pun gak bakalan berubah sekalipun ditabrak angin kencang. Nah, saya ngomong begini bukan dalam rangka kasih tutorial ke penonton ya. Aku cuman bagi tahu gimana caraku bekerja. Kalau kalian ngerasa caraku ini cocok diterapin ke kalian, silakan diikuti. Justru saya malah seneng, guys. Nah, begini maksudku, guys. Bagian tengah dia tetap kaku, yang melengkung bagian pinggirannya aja. Anggaplah serut ekor itu sama kayak bikin joran pancing dari bambu. Ini lebih mudah daripada bikin sayap karena tugas saya di sini hanya bikin ekor yang lemahnya di bagian ujung bambu aja, sedangkan bagian pangkal lebih kaku dan tebal. Paling sulitnya nyari lekukan yang pas antara ekor kanan dengan yang kiri, jadi mesti pelan-pelan, tipis-tipis aja nyerutnya. Biasanya lemesnya ekor aku bikin hampir sama dengan lemesnya sayap, kadang ekor lebih lemes dikit daripada sayapnya. Batangnya tetap aku serut bulat mulai dari pangkal sampai ujung ekornya. Habis itu aku bikin list untuk sayap, ekor, sama kepala. Kalau ini besarnya ya palingan sebesar sapu lidi lah ya. Dan aku bikin rada pipih dan lemes juga. Batang sisanya kayak kepala, badan lurus itu ku bikin paling kaku. Sedangkan batang pinggang ku bikin bagian tengah kaku, makin ke ujung makin melemah juga. Mirip lah kayak bikin sayapnya tadi. Nah, tugas selanjutnya adalah tahap perakitan, guys. Kebanyakan bebean miring-miring biasanya punya masalah di perakitannya. Jarak tarik antara sisi kanan dan kiri yang gak presisi bisa bikin layanganmu justru oleng kanan maupun ke kiri. Wah, kalau ini cukup penting, guys, karena bebean punya tali timbang hanya 2 titik aja, gak kayak janggan, kuir, burung, ataupun gapangan. Gapangan miring kan bisa di setel tali gocinya, kalau bebean gak bisa di setel goci, makanya bagian perakitan lah mesti diukur yang presisi. Waduh, ribet juga ya bikin layangan. Betul sekali, makanya pengrajinnya langka, guys, karena nggak semua orang bisa serut dan bisa ukur-mengukur. Kalau nerbangin aja kan mudah, tinggal tunggu angin, tarik layangan, udah terbang di angkasa. Itu pun kalau terbang, kalau nuncep, pin megae, misi menahin bin kan? Jangankan yang masih awam bikin layangan nggak terbang masih terbilang wajar, guys. Aku yang hampir tiap hari bikin layangan aja kadang terbang aman, kadang kayak gangsing juga. Apalagi layangan-layangan daerah kayak modelan gapangan, danguang, layangan bugis juga. Itu kalau nggak hoki udah pasti terbangnya jadi gasing, guys. Tapi untungnya kalau gapangan nggak bisa terbang di awal itu belum tentu salah bikinnya juga kan. Bisa aja kurang beban sendaren, atau miring kanan kiri, atau justru sendarannya malah terlalu berat. Ya sebagian besar layangan daerah buatanku bisalah ya terbang cukup anteng. Meskipun dari bentukan emang nggak sama persis, tapi santai selagi bisa terbang, masalah bentuk nomor sekian bagiku. Ini ngomong-ngomong untuk ukuran batangnya nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di sana kalau ingin tiru size buatanku.
Benang ikatnya aku pakai nilon hitam, nggak lupa aku ikat kuat-kuat biar nggak mudah bergeser. Ngomongin proyek janggan kemarin ini, semua dari penonton di sini udah nonton belum episode pertama sampai terakhir? Pokoknya semua yang aku tahu tentang janggan udah aku share di proyek itu guys. Mulai dari cara aku nyerut bambu, ngerakit, nukup, bikin ekor sama kondo, tambah payasnya juga sama bikin guangannya. Itu semua udah terspill di sana. Kali aja ada dari penonton di sini minat juga bikin layang-layang janggan Bali. Kalian bisa cek kembali atau masuk ke bagian tab playlist channel ini. Udah ada juga guys. Satu playlist isinya lengkap dari episode 1 sampai terakhir. Tajuknya Proyek Indra dan Asura 2024. Sebentar, bagian kepala ada sedikit keliru guys. Ini saya servis sedikit sebelum nantinya ditukup. Karena aku udah cukup bosan lihat motif bebean garis-garis, bebean sekarang aku kepingin bikin motif bebean klasik versi lama. Sebentar, saya potong dulu plastiknya. Motifnya agak sedikit belok keluar dan nantinya nyambung langsung ke bagian sirip atau kepesnya. Aku pakai warna dasar hitam aja, garisnya pakai putih sama merah, sederhana. Penempelanku mulai dari bagian batang kepala atau tapak atasnya dulu, ditempel pakai obat nyamuk. Habis itu tarik turun ke bagian batang pinggang atau tapak bagian bawah. Kresek agak sedikit ditarik biar agak kenyat atau kenceng. Sehabis itu baru tarik lagi ke sudut sayap bagian kanan dan kiri. Dengan begini plastik udah regang dan gak bergeser lagi sehingga memudahkan tahap nempel ke seluruh badan layangannya. Disinilah agak sedikit repot guys karena listnya gak pakai benang melainkan bambu. Sehingga biar bisa ditempel sesuai lakukan list, aku mesti potong kecil-kecil plastiknya baru ditempel satu persatu. Kalau nggak dipotong-potong bakalan sulit ngelipatnya. Kecuali kalau ditempel pakai lem mungkin bisa lebih mudah ya. Bejibun komentar pada nanyain gimana caraku nempel pakai obat nyamuk tapi nggak bolong-bolong. Lah, sejak kapan emangnya saya nempel pakai obat nyamuk gak bolong? Tentu aja bolong-bolong sobat, namanya aja plastik, kalau kena api ya meleleh. Tapi kalau minimalisir bolongnya biar gak gede-gede amat, itu aku punya caranya. Tangan kanan pegang obat nyamuk, nyulut apinya jangan terlalu lama, jempol kiri sigap nutup lubang bekas sulutan apinya. Dan 4 jari kiri sisanya jadi tatakan alas nempel. Agak sedikit panas memang, tapi kalau udah terbiasa aman lah ya. Pokoknya nempelnya ini mesti agak lebih cepet-cepet lah ya. Terakhir untuk penempelan ekor mudah, tinggal ikut bentukan ekornya aja. Kemudian untuk kepes juga aku bikin rada beda dikit. Di sini aku potong agak melengkung bukan lancip. Nanti kalian lihat aja pas terbang bentukannya gimana.
Selesai sudah, akhirnya sekarang tugas selanjutnya bikin tali goci dulu sebelum diterbangkan. Letaknya ada dua, pertama di sayap bagian tengah, satunya lagi di bawah batang pinggang. Aku beri agak panjang, ini sekitaran 2 meter lebih biar terbang bebean ini lebih leluasa dan gak terlalu jongkok. Kemudian pita guangannya aku cukup pakai pita kado yang dipotong tipis selebar tali karung beras aja. Wah, sekarang tinggal Ikuzo kita udarakan. Cuaca hari ini sebelah selatannya terang, bagian utaranya mendung gelap kelabu. Ini kalian bisa lihat ya, di sana itu biru teman-teman. Nah, di sini bisa mendung ya. Bisa-bisanya kayak gitu ya. Tapi syukurlah sekarang ada angin walaupun sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Mengingat layangannya kan juga cuma 1,3. Kayaknya aman sih. Itu pun kalau bisa terbang ya. Nah, tali timbang aman lah ya. Sebentar, saya pasang sendaren atau guangannya dulu. Wah, ngamuk ya ngamuk. Susah bener dah main layangan. Soalnya baru pertama kali nih, udah dari sekian lama ya. Oke, sebentar. Semoga nggak nuncep. Sebentar, ini kayaknya terlalu kedap nih. Sialan, terlalu kedap guys. Begitu kalau layangan kecil, tapi dia pakai tirus bambu ya. Jadi agak sedikit manja daripada yang pakai tirus benang atau tali. Dari tadi sebenarnya udah terbang, cuman ini mesti harus dipas-pasin dikit lah tali timbangnya. Nah sip, udah diturunkan lagi sedikit. Wah, untung padi teman-teman. Nih kalau padinya udah panen, bolong layangan saya ya. Nah, hilang. Kok hilang anginnya? Nah, kena nih. Aduh. Aman gak nih? Aman. Wah, ini anginnya kenapa nih? Waduh. Hujan lagi. Hujan guys. Gimana nih? Tempat neduh. Layangannya udah bagus nih, lumayan. Cuman dia agak sedikit kalau dia anginnya pelan, dia bagus terbangnya guys. Tapi kalau anginnya nabrak tuh yang kenceng, dia seketika langsung kayak ikan kurang gizi ya, ceking. Jadi ini nomor 500 untuk layangan 130 ya.
Jadi terbilang agak sedikit berat ya. Sebenarnya sih pakai nomor 600 atau 700 aman nih, nggak terlalu berat ya. Kalau ini dia agak kenceng nih tarikannya. Jadi kalau isi sambungan pakai senar nomor 500 bisa dipastiin bisa aja rawan putus ya. Widih, aman ya, aman. Nah, kamu punya kesempatan buat dapetin bebean ini guys, karena kerangkanya bakalan aku jual di toko onlineku yang udah lama offline. Itu karena banyak dari penonton yang rekomendasiin untuk ngejual layangan yang udah selesai dibikin vlognya. Nah, ini ada benernya juga, mengingat daripada numpuk di rumah lama-lama dimakan rayap lagi dan ujung-ujungnya dibakar, mending aku jual murah aja ke penonton YouTubeku kan. Stoknya cuma satu bebean ini aja, jadi sistemnya siapa cepat check out dialah yang dapat. Nanti link belanjanya aku taruh di deskripsi video ini. Tenang aja, kamu bakalan dapat kresek baru sama benang nilon untuk ikat batangnya. Dan aku udah kasih tulisan untuk kerangka yang mirip-mirip, kayak list sayap, list ekor, sama list bagian kepala. Jadi mudah bedainnya. Kalau masih bingung cara rakit sama nukupnya gimana, tinggal nonton lagi aja vlog ini. Kan udah aku spill juga tahapnya. Pokoknya stok cuma satu layangan, sistemnya siapa cepat dia dapat dan nggak bakalan restock lagi karena saya bikinnya cuma satu bebean aja. Kemudian untuk harga aku pasang yang sedikit miring aja, lagi pula ini layangan cuma sebiji kan dan hasil layangan konten juga. Jadi gimana guys, setujukah kalian kalau beberapa layangan yang selesai ikut syuting lalu dijual murah lagi ke penonton? Hitung-hitung biar nggak numpuk, habis itu rusak kemakan rayap lagi, habis itu dibakar lagi. Tapi ini nggak sering ya, kalau saya emang pingin dan yakin ini layangan bisa dijual, aku jual. Kalau nggak ya aku simpan aja. Soalnya trauma juga guys sama yang dulu-dulu, banyak banget oknum yang bikin orderan palsu. Kalau sekarang sistemnya siapa cepat dia dapat, sekalipun ada yang jahil main check out terus batal, tentu aja layangannya bakalan di check out sama orang lain yang benar-benar serius ingin beli. Buset, udah hampir setahun nggak jadi tukang bungkus paket, akhirnya sekarang bungkus paket lagi. Intinya begitulah ya, untuk link belinya ada di deskripsi, siapa cepat dia dapat, dan seperti biasa, terima gaji.